Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan juga lah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kasadonya mendapat syafaat di kemudian hari. Belah dunsana ambo di masa Jawa Barat. Kok kita tidak disabitkan nama, kok kadang tidak dimbaukan galang di lingkuang sambah kasadonya. Pada kesempatan yang baik ko jo tidak memanjangkan mukadimah. Ambo ingin menyampaikan dalam uraian adat ala Minangkabau, yaitu tentang sako, pusako, jo sang sako. Apa ko itu dikatakan sako? Sako adalah gala atau gelar bagi seorang datuk atau penghulu. Kemudian pusako. Pusako adalah kekayaan atau warisan yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kemudian sang sako adalah jabatan atau pangkat bagi seorang datuk atau penghulu. Namun pada saat kini, ambo ingin menyampaikan terlebih dulu tentang pusako di Minangkabau. Jadi nan dikatakan pusako, yaitunya kekayaan yang diterima secara turun-temurun dari orang lah dulu pada kita. Jadi nan sifat dari pusako ko adalah jawek bajawek. Artinya ada ahli waris yang menjawek. Itu yang dikatakan pusako, sifat dari pusako. Jadi pusako ko dikategorikan dua macam. Yang pertama pusako rendah, yang kedua pusako tinggi. Nan dikatakan pusako rendah yaitu nan dipadape jo caro tambilang ameh atau di Bali. Artinya dipadape kerana di tambilang ameh atau di Bali jo ameh jo perak. Atau harato nan dape dari hibah. Itu namanya pusako rendah. Jadi nan dikatakan pusako rendah ko itu diterima secara turun-temurun juga, tapi dasarnya karena diibah atau di Bali. Kemudian haratu pusako tinggi, ikulah nang kita kaji nan acok terjadi di tengah masyarakat kita, perdebatan dan segala macam. Jadi haratu pusako tinggi ko didapat karena jo tambilang basi. Artinya jo manaruko nenek moyang kita di masa dahulu, jo jalan bagotong royong. Artinya bersama-sama dalam suatu kaum tu, bersama-sama manaruko menjadikan sawah atau ladang. Kemudian adalah pusako tinggi ko nan dipadape karena dek dijawek. Artinya nan ninggok balangau nan titik baujan. Misalkannya ada suatu kaum yang punah pada satu suku, nan satu suku Jawa
itu awak berhak menjawab haratonyo sesuai jo ketentuan adat. Ada yang sajangka, ada yang seito, ada yang sedapo. Kalau istilah adat, sia nangga balu inyo nama marah. Artinya orang yang terdekat itulah orang yang banyak mendapat harato cakap. Itu disebabkan kerana dia bajawe. Disesuai juga lah jo ketentuan adat kita, sifat dari harato pusako tu jawe bajawe. Jadi sesuai jo ketentuan adat Minangkabau, harato pusako tinggi itu adalah milik bersama, artinya harato serikat, milik kaum, baik laki-laki maupun padusi punya hak jo harato pusako tinggi yang ada di dalam kaum tu. Namun nan berkuasa jo harato pusako tinggi itu adalah mamak kepala waris. Dan dikatakan mamak kepala waris ko adalah laki-laki yang paling tua dalam kaum. Itu otomatis menjadi mamak kepala waris. Atau boleh juga mamak kepala waris ko diangkat disepakati salah seorang laki-laki walaupun masih muda umurnya, tapi disepakati di kaum menjadi mamak kepala waris. Itu boleh juga menjadi mamak kepala waris. Dan mamak kepala waris ko lah yang menentukan hak pakai kepada masing-masing anggota kaum. Namun untuk hak pakainya, awak di Minangkabau ko diutamakan dulu untuk kemanakan dan perempuan. Karena di Minangkabau ko perempuan ko dilindungi. Artinya kalau untuk membeli rumah di tanah pusako tinggi itu kemanakan kita nang perempuan atau nang padusi. Nah laki-laki enggak. Tapi bukan tak boleh laki-laki menggarap harato pusako tinggi, boleh. Tapi utamakanlah dulu sanak kita nang perempuan. Jadi dalam berkuasa harato pusako tinggi itu laki-laki. Tandanya yoba itu harato pusako tinggi seandainya berandai-andai digadaikan harato pusako tinggi cakap tu yang bisa mengadaikan tu laki-laki. Nang padusi tak bisa. Tidak kena mau orang menerima gadai. Harato pusako tinggi itu boleh digadaikan ada beberapa kategori. Yang pertama sekali itu dimaik tabuju di tengah rumah. Gadi gadang tak balaki, rumah gadang ketirisan, atau de membangkit batang terandam. Kalau seandainya gala kita lah lama nak laki disebabkan karena tataruh atau talipe, maka ingin kita malakian baliat, itu boleh menggadai harato pusako tinggi. Itulah ketentuan harato pusako tinggi di Minangkabau ya. Kemudian ada yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat kita. Bolehkah harato pusako tinggi itu disertifikatkan? Jawabnya boleh disertifikatkan. Jadi kalau itu ada setengah suara mengatakan, ada nak sampai bertanya kambo, kalau sertifikatkan mak tu harato ko tentu habis harato pusako tinggi ko digaden mamak kapang. Kan begitu ceritanya. Sebenarnya dikatakan sertifikat itu adalah legalitas hak milik menurut ketentuan pemerintah. Jadi sertifikat itu legalitas hak milik menurut ketentuan pemerintah. Jadi kalau ingin mensertifikatkan harato pusako tinggi, itu sertifikat kalau atas nama kaum, jangan atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi kita sertifikatkan, maka ikutnya akan menjadi milik pribadi. Maka sertifikatnya itu atas nama kaum. Jadi kalau atas nama kaum tu sertifikatnya
mangko syarat-syaratnya lebih banyak daripada sertifikat secara pribadi. Contohnya, kalau terima kaum tu mangko adalah kesepakatan kaum terlebih dahulu, kemudian ada ranjinya, ya, ada orang-orang yang ditunjuk untuk menandatangani. Nah, jadi untuk itu tidak bisa mamak cakap manggadean kabang. Karena untuk manggadean kabang tu itu orang-orang yang tercantum nama dalam sertifikat itu harus menandatangani. Itu tidak mungkin terjadi. Sulit akan terjadi. Kecuali kaum tu lah punya keinginan untuk mengadakan kabang. Kaum yang punya keinginan. Itu kan bersama-sama. Sama juga kalau kini kalau kaum tu punya keinginan pula untuk mengadakan mana kan tak di masalah. Bisa juga kalau sertifikat tu sebuah itu je lah cara mengadakan kabang. Tak mungkin seorang mamak saja bisa datang kabang kemudian digadakannya sertifikat. Itu tidak bisa. Jadi kalau untuk harato pusako tinggi itu caranya. Tak usah ragu-ragu, lebih rancak disertifikatkan karena sertifikat jago akan memperkokoh harato pusako tinggi kita. Dan ada juga nampak tanya kambo, kalau seandainya tidak boleh dijual-jual atau komal itu, tentu orang nan datang ke negari awak, di mana kembali rumah. Kalau secara dulu di Minangkabau, orang nan datang malako kawak tu, dia gih batanah namanya seperumah, seperumbuangan. Jadi bagi secara dulu, di agihan ke orang nan malako kawak. Sawah misalnya gak satumpak, tanah perumahan, karambi agak sebatang, atau tabik agak cie. Nah, serupa itu caranya dulu. Karena tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau kini zamannya ada orang malako, tentulah susah magih atau pusako tinggi. Jadi mungkin tidak bisalah orang magihan kepada orang nan malako tu. Jadi serupa itulah jalannya atau pusako tinggi cako di Minangkabau dan tidak boleh diperjualbelikan. Dan hanya boleh digadaikan sesuai syarat-syarat nan ada cako. Namun harato pusako tinggi di Minangkabau tu itu engkau boleh digadaikan tu pada umumnya itu namanya panindiang malu, walaupun mai terbuju tengah rumah lagi kadang tak balaki ya. Itu tu disebabkan karena malu. Di panindiang malu mangko harato ko boleh digadaikan. Itu untuk menutup malu daripada kaum kita. Itulah yang dikatakan harato pusako tinggi di Minangkabau. Jadi harato pusako tinggi ko nang kita terima dari orang sebelum kita. Itu namanya pusako. Jadi pusako tu kalau seandainya baru kita padapik hari kini, alun bisa kita namakan itu pusako. Di pusako tu nalah terima dari orang nan sebelumnya. Walaupun pusako rendah maupun pusako tinggi. Artinya lah ada waris yang menerima. Itulah yang dikatakan pusako. Tapi misalkan contohnya ada karih baru wali cako itu alun bisa dikatakan pusako. Tetapi mungkin anak awak nama narimo iswa, itulah bisa dikatakannya pusako. Di pusako itu kuncinya artinya nalah usang. Artinya nalah lama di padapik, itu namanya pusako. Sama pula kalau adat tu nalamo pusako tu nanusang. Jadi mungkin itulah urai nambo tentang harato pusako tinggi di Minangkabau. Itunya harato serikat yang milik kaum. Jadi tidak ada istilahnya, bahasanya harato di Minangkabau itu turunnya ke perempuan. Itu salah. Jadi turunnya ke kaum. Sebab kalau ada perselisihan harato pusako tinggi, maka orang samantala mengatakan samantala jo kaum datua itu. Walaupun yang memakai itu salah satu anak kemanakan dalam kaum yang bersangkutan, misalkan bernama Siupiak,
maka ulang lah sementara isupiak tapi jo kaum datua A misalnya. Itulah Harato Pusako Tinggi di Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan nanti insya Allah ambo akan menerangkan dulu tentang sako atau gala bagi seorang datua. Untuk sang kini ambo cukupkan sampai di situ dulu. Ambo sudahi dengan bacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.